Shalom sahabat Yud Kinanti, selamat bertemu kembali. Yud Kinanti, kini dan nanti, kini menabur yang baik, nanti menuai yang baik. Taburlah semua yang baik selagi engkau masih muda. Hari ini kita akan belajar dari peristiwa yaitu hacker Bejorka. Ramai di tengah kasus Ferdi Sambo, habisi Brigadir J. Johnny G. Plate, Luhut Panjaitan, Tito Karnavian, kena sikat siapa lagi? Waduh. Sosok hacker Bejorko ramai. Bejorka bukan Bejorko ya. Sosok hacker Bejorka ramai di tengah kasus Ferdi Sambo, habisi Brigadir J. Johnny G. Plate, Luhut Panjaitan, Tito Karnavian, kena sikat siapa lagi? Ya, sosok hacker Bejorka tiba-tiba menjadi pusat perhatian di tengah masyarakat yang mengawal kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J yang menyeret nama mantan Kadif Propam Polri Ferdi Sambo sebagai tersangka. Kemunculan hacker Bejorka sejak pekan lalu dengan mengklaim bahwa dia membocorkan data rahasia instansi pemerintah tentu saja menggemparkan sejumlah pihak, terutama pemerintah. Salah satunya yang menjadi sasaran Bejorka adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika secara terang-terangan. Bejorka mengungkap alasan membobol data pribadi Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny J. Plate. Pantauan tvOnes.com di akun Twitter @darktrace_int, Bejorka tampak mengunggah data pribadi milik Menko Info Johnny J. Plate. Aktor jahat Bejorka membocorkan informasi identitas pribadi Menteri Komunikasi dan Informatika. Dalam unggahannya tersebut, Bejorka tampak menulis ucapan selamat ulang tahun kepada Johnny J. Plate disertai data pribadinya mulai dari nomor ponsel, nomor NIK, kartu keluarga hingga nama-nama anggota keluarganya. Happy birthday, tulis sang peretas Bejorka di unggahnya. Tak lama setelah membocorkan data pribadi Johnny J. Plate, Bejorka membuat cuitan terkait alasan dirinya membocorkan data pribadi Menkom Info tersebut. Ini adalah era baru untuk menunjukkan secara berbeda. Tidak ada yang akan berubah jika orang bodoh masih diberi kekuatan sangat besar. Pemimpin tertinggi dalam teknologi harus ditugaskan kepada seorang yang mengerti, bukan politisi, bukan seorang dari angkatan bersenjata, karena mereka hanyalah orang-orang bodoh. Cuitan @Bejorkanism. Selain menyebut Johnny J. Plate bodoh, Bejorka juga menyebut jabatan Menteri Komunikasi Informatika tidak pantas diberikan kepada politisi dan anggota militer. Sahabat Yud Kinanti, kita tidak akan mencari kesalahan-kesalahan orang. Namun di sini kita akan belajar bahwa dalam era teknologi dan internet, seluruh data kepribadian kita, jejak kehidupan kita berbuat baik, kita berbuat buruk, itu lama-lama menjadi sangat terbuka, siapapun bisa mengetahuinya. Apalagi kalau di negara Tiongkok sana, semua identitas pribadi ada di dalam tangan pemerintah. Semua transaksi sudah tidak lagi pakai uang tunai di beberapa tempat. Semuanya adalah pakai paskot ya. Ya kurang lebih begitu. Nah, kalau kita melihat hidup kita menjadi rasanya tidak tenang kalau kemudian bisa diungkap segala sesuatu. Namun sebetulnya yang paling tidak tenang adalah kalau hidup kita mungkin banyak hal-hal buruk yang tersembunyi. Nah, itu menakutkan. Kalau kemudian diretas, ya hidup kita baik-baik, kita tidak ada track record yang buruk, hidup kita lurus, hidup kita jujur, maka itu menjadi sebuah keindahan. Dalam Mazmur 17 ayat ketiga, bila engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam, dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan, dan mulutku tidak terlanjur. Sahabat Yud Kinanti, dengan demikian bahwa apa yang kita pelajari dari orang-orang yang punya kemampuan meretas data pribadi bisa diunggah, ya. Yang lebih ditakutkan adalah data pribadi kita itu adalah dikenal oleh Allah tanpa ada yang tersisa, semuanya diketahui. Hal yang baik yang kita lakukan dalam keadaan tersembunyi, hal yang buruk yang kita lakukan dalam keadaan tersembunyi, semuanya terbuka di hadapan Tuhan. Biarlah kita belajar hidup tetap bersih, hidup tetap benar, hidup tetap lurus. Kita tidak ada yang disembunyikan di hadapan Tuhan.
dan tidak ada keburukan-keburukan yang kita lakukan, yang kita tutupi, penipuan, fitnah, ketidaksetiaan, dibuang jauh-jauh, sahabat Yudkinanti, supaya engkau hidup dalam keadaan tenang dan hidup diberkati Tuhan. Itulah pelajaran yang kita bisa ambil dari sosok hacker Bejorka. Shalom sahabat Yudkinanti, Tuhan memberkati kita semua. Amin.